Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Tentunya SLMT TV selalu hadir, menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah kisah dari film yang berjudul Ranam. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡೆಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಡೆಟ್ರಾಯ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜರ್ಮನಿ, ಜಪಾನ್, ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಕೈಗೋಯ್ತು. ಕನಸುಗಳು ಚೂರಾಗಿರೋ ಭೂಮಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಫ್ಲಟಿಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ದಂಧೆಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಹಾಗೆ ನಮ್ ಕತೆ. Baiklah, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita selengkapnya. Film diawali dengan seorang pria bernama Adi yang pingsan dengan bekas tembakan di dadanya. Di sana dia mengatakan bahwa ini adalah akhir dari ceritanya. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕತೆಗಳು ಈ ತರದ ಕತೆಗಳು Semua dimulai beberapa bulan yang lalu, dan Adi pun menceritakan kisahnya. Di sebuah bandara, seorang pengawas sedang memeriksa sebuah kontainer. Namun di dalam kontainer itu ternyata ada sebuah mobil yang langsung melaju pergi. Sontak terjadi kejar-kejaran antara mobil itu dan mobil polisi. Orang yang ada di dalam mobil itu menggunakan topeng. Dengan lihai, ia berhasil lolos dari pengejaran. Kemudian ia pergi ke sebuah bengkel. Ternyata orang itu adalah Adi. Ia menunjukkan uang di dalam tas kepada pamannya Baskar dan mengatakan bahwa ini akan jadi yang terakhir kalinya. ದಷ್ಟು ಮಲಯಾಳಿಗಳು ತಮಿಳ್ ಜನ ಕೂಡ ಇದ್ರು. We didn't. Scene beralih ke seorang pria bernama Damodar yang sedang melakukan negosiasi dengan seseorang. Ya, intinya Damodar menolak kesepakatan itu, dan anak buahnya bernama Selva menyiram pria itu dengan kuah sayur yang masih panas. Nampak juga salah seorang di sana bernama Chandran yang tak habis pikir dengan tindakan Damodar. Jadi Damodar ini adalah bos sindikat narkoba di kota Detroit, Amerika Serikat. Ia merupakan bos dari Adi. Detroit's latest party drug. Kemudian terlihat Adi dan Baskar menemui Damodar. Adi mengatakan bahwa ia sudah berhenti karena hutangnya sudah lunas. Damodar mengatakan ia tidak bisa memaksa Adi. Tapi Damodar mengatakan kalau Adi sudah terkenal sebagai antek-anteknya Damodar. Jadi ia harus siap dengan konsekuensi yang terjadi setelah berhenti. Adi dan Baskar pun pergi. Cerita berpindah ke seorang detektif bernama Ahmad Sidik. Ia merupakan seorang kepala sel anti narkoba yang ditugaskan untuk menghentikan perdagangan narkoba di Detroit. Karena orang-orang India terlibat dalam sindikat itu, maka Ahmad ditugaskan di situ karena ia juga merupakan keturunan India. Ia menguasai bahasa ibunya dan itu pasti akan membantu proses penyidikan. ಮಿಶಿಗನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಆಂಟಿ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ನ ಚೀಫ್ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. Scene berganti ke sebuah diskotek, di mana seorang remaja bernama Saun sedang melakukan transaksi dengan Selva. Ia mengatakan kepada Aju, temannya, bahwa itu adalah obat-obatan terlarang yang baru saja diproduksi di Detroit. Kemudian seorang wanita bernama Depika mengajak mereka berjoget bersama. Mereka pun selesai. Saat di rumah, Depika langsung pingsan dan ibunya bernama Sima menelpon suaminya yang bernama Rajan. Nampak Rajan sengaja menolak panggilan itu karena dia sedang tidur dengan wanita lain. Rajan merupakan salah satu orang India yang sukses di Detroit. Ia memiliki sebuah perusahaan real estate yang menjadi salah satu perusahaan yang terbesar di sana.
Kehidupan rumah tangganya dengan Sima nampak tak harmonis. Bahkan nampak kalau ia tak menyayangi istrinya dan juga anaknya. Di tempat lain, Ahmad mendatangi Chandran dan meminta informasi darinya seputar sindikat narkoba yang terlibat di Detroit. Chandran merupakan seorang pencari suaka alias pengungsi yang sekarang menjadi mediator atau penengah di dunia bawah yang ada di Detroit. Chandran mengatakan ada salah satu sindikat baru yang dipimpin orang India, yang baru-baru ini bersitegang dengan gangster Polandia di sana. Sindikat India yang dimaksud tentu adalah Damodar. Tapi ia tidak menyebutkan namanya. Sementara gangster Polandia dipimpin oleh Antonio. Chandran mengatakan akan sangat berbahaya bila terjadi pertempuran antara dua kubu tersebut. Suatu ketika saat Adi sedang membantu Sema mengangkat barang bawaannya ke mobil, ada sekelompok orang yang menembakinya dari belakang. Ia kemudian melindungi Sema dan menyuruhnya menelpon 911. Kemudian Adi mengejar orang-orang itu, sampailah ia di rumah salah seorang dari kelompok yang menembakinya. Ia masuk dan menghajar orang itu. Orang itu mengatakan bahwa Antonio yang menyuruhnya. Adi mengatakan kalau ia sudah tak berurusan lagi dengan Damodar dan ia menghajar orang itu habis-habisan. Esoknya ada Depika dengan mobilnya yang mogok mampir ke bengkel Baskar. Aju menyambutnya dan meminta Adi memperbaikinya. Adi mengatakan akan memakan waktu 2 hari. Depika kemudian mengatakan tidak apa-apa dan ia akan pulang naik taksi. Namun Aju yang nampak suka dengan Depika meminta Adi untuk mengantarnya. Nampak Depika mulai tertarik pada Adi. Saat sampai di rumah, Adi menyadari kalau Depika ternyata adalah anak dari Sema. Di sisi lain, Rajan dan Damodar nampak bekerja sama. Damodar meminta Rajan untuk membantunya dalam bisnis obat-obatan terlarang, dan Rajan akan mendapatkan bagiannya. Kesepakatan pun dibuat. Di suatu malam, nampak Depika sedang curhat seputar kehidupan pada Adi. Adi menasihatinya untuk lebih bersyukur karena memiliki keluarga. Depika pun mengatakan kalau hidupnya sekarang adalah Adi. Nampak kalau Depika mengakui ketertarikannya kepada Adi. Aju yang melihat itu merasa cemburu dan pastinya ia kemudian mengajak Adi dan Depika untuk pulang. Esoknya nampak Selva dan Damodar sedang melihat Chandran dengan Ahmad. Sehingga diketahuilah bahwa selama ini Chandra menjadi informan bagi anggota kepolisian. Di sisi lain, Aju meminta Saun untuk mengajaknya juga masuk ke dalam dunia sindikat. Ia ingin menjadi seperti Adi, yang keren dan bisa membuat Depika tertarik. Saun pun mengajaknya menemui Selva. Selva pun menyetujui dan menyuruhnya untuk mengirim paket kepada Guin. Di perjalanan, ia sempat diperiksa oleh Ahmad. Namun Aju berhasil lolos. Sesampainya di tempat tujuan nampak kalau ia gagal mendapatkan uangnya. Ternyata ini semua sudah direncanakan oleh Damodar dan Selva agar si Adi kembali lagi. Kemudian Baskar dan Aju menemui Adi. Baskar menceritakan apa yang dilakukan oleh Aju. Lalu mereka merencanakan untuk mengeluarkan Aju dari Detroit. Saat sampai di pelabuhan, Adi mengatakan kepada Aju untuk mengabari keluarganya saat sampai di Cleveland. Sementara itu, nampak Depika yang mabuk karena overdosis obat. Depika mencoba menghubungi Adi tapi Adi menolak panggilannya. Saat perjalanan pulang, Adi melihat Depika yang sekarat dibawa oleh ambulan. ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಭಯ. Esoknya, Adi memutuskan untuk mendatangi Damodar, karena ia tak ingin Damodar mengganggu Aju dan juga keluarganya. Damodar pun kembali mempekerjakan Adi. Kemudian mereka mendatangi Chandran. Damodar menyuruh Adi untuk menembak Chandran, tapi Adi tak bisa melakukannya. Damodar kemudian menembak Chandran dengan tangannya sendiri. Berita kematian Depika pun tersiar ke media. Menurut Ahmad, kematian Depika ini tidak normal. Ia mati karena obat-obatan.
Ahmad akan membantu mengurus penyelidikannya. Rest up. Sementara itu, akhirnya Ahmad menemukan bahwa Chandran sudah mati dibunuh oleh seseorang. Hal itu membuat Ahmad berada di jalan buntu karena tak ada lagi informan untuknya seputar Damodar dan gangster Polandia. Di sisi lain, karena memergoki Rajan selingkuh, Sema memutuskan untuk pergi dari rumahnya. Di kereta, Sema diganggu sekelompok orang. Di sana ada Adi, dan kebetulan Adi pun menghajar para pria itu dan menolong Sema. Sema bercerita kalau selepas kematian anaknya, ia tak punya siapa-siapa lagi. Karena nampaknya Adi ini sudah suka dengan Sema sejak pertama bertemu, ia pun membawa Sema untuk tinggal di rumahnya. ಈಗಲೂ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲು ಅಥವಾ Nampak kehidupan dari Sema perlahan membaik semenjak tinggal dengan Adi. Benih-benih cinta mulai tumbuh dari keduanya. Sampai pada akhirnya Sema mengajak Adi untuk keluar dari kota itu bersamanya dan memulai hidup baru bersama. Adi mengatakan kalau Sema tak tahu ia yang sebenarnya. Sema tak peduli dengan masa lalu Adi. Ia hanya ingin hidup bersama dengan Adi sampai di rumahnya. Terjadilah hubungan suami istri di antara mereka berdua. Bhaskar mendapat telepon dari anaknya yang meminta untuk bisa kembali ke Detroit. Bhaskar pun menemui Damodar untuk memohon kepadanya. Damodar kemudian mengatakan akan menganggap semua lunas bila Adi mau mengerjakan satu tugas lagi. Dan Bhaskar akan membantu Adi. ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ನೋಡ ಇಲ್ಲ Damodar memberikan sebuah pistol kepada Bhaskar. ನಿನಗುನು ಈ ಕೆಲಸ Di dalam mobil, Damodar memerintahkan pada Adi bahwa nanti di hari perayaan Makzana, di mana Antonio dan gengnya sedang melakukan perayaan tradisional Polandia, Adi harus membawa van di pinggir kota ke sebuah tempat dan jangan sampai terlihat. Di rumah, terjadi perdebatan antara Adi dan juga Bhaskar. Adi mengatakan bahwa ini semua tak akan terjadi kalau Bhaskar tak meminjam uang pada Damodar untuk membuat bengkel. Bhaskar mengatakan seharusnya ia tak mengambil Adi saat orang tuanya meninggal. Mendengar hal itu, Adi sedih dan mengatakan bila tugas ini selesai lebih baik Bhaskar dan keluarganya meninggalkan kota ini agar aman. ಬೇಡವಾಗಿತ್ತು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ತಂಗಿಗೊಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಾನನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಕಾರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Datanglah hari di mana tugas itu dilaksanakan. Selva mengantar Adi untuk mengambil van itu. Kemudian Adi pergi dengan van tersebut. Sementara itu, Damodar memerintahkan Bhaskar untuk membunuh akuntan geng Antonio. Lalu Selva diperintahkan membunuh mafia hukumnya geng Antonio. Bhaskar sendiri akan membunuh adik tiri Antonio. Misi pun dijalankan. Semuanya berhasil, kecuali Bhaskar yang tak berani membunuh akuntan Antonio. Kalau ketiga orang itu dibunuh, maka seluruh anggota geng Antonio akan rapat di sebuah hotel, yang mana Adi sudah berada dengan van itu di parkiran hotel yang dimaksud. Adi penasaran dengan isi van itu. Ia mencoba membuka pintu belakang mobil tapi dikunci. Ia membuka paksa dengan ikat pinggangnya. Betapa terkejutnya Adi melihat ternyata itu adalah bom. Adi pun menelpon Damodar dan mengatakan bahwa ia tak akan menjalankan misi ini karena akan banyak orang tak bersalah yang mati. Adi pun menutup teleponnya. Sementara itu, Damodar dan Selva mendatangi rumah Adi. Di sana ada Sema, dan Damodar mengatakan kepada Sema untuk menyampaikan bahwa Damodar baru saja kemari. ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಣ್ಣನ್ ತರ. Tak lama Damodar pun pergi. Sema mendapat telepon dari Ahmed. Sema kemudian ke kantor polisi dan di sana Ahmed menjelaskan kalau Adilah orang yang mengantar Depika ke rumah sakit. Dia juga mengatakan kalau Adi bekerja dengan Damodar. Saat Adi pulang ke rumah, Sema sudah berkemas dengan barangnya dan ingin pergi. Sema menunjukkan bukti-bukti soal Adi dan pergi meninggalkan Adi. Adi memutuskan untuk menemui Damodar dan menyelesaikan semuanya. Di tengah jalan, ia menelpon Sema dan mengatakan semuanya. Ia mengatakan bahwa dia akan pergi dan mungkin tidak akan kembali. ಹೇಗೋ I don't deserve.
and the last time forever. Setelah itu Adi mendatangi mereka satu persatu, dimulai dari Selva. Dengan mudah Adi membunuh Selva, lalu berlanjut ke Damodar. Terjadilah pertarungan antara Damodar dan juga Adi. Adi sempat tertembak dadanya. Adi awalnya sudah terpojok, Damodar menodongnya dengan pistol namun Adi berhasil menusuk Damodar duluan. Adi beranjak pergi dan datanglah rombongan Antonio. Ternyata Adi memberitahu Antonio soal rencana Damodar yang ingin membunuh kedua rekannya. Antonio pun membunuh Damodar. Saat mereka akan keluar ternyata Adi sudah mengunci mereka dari luar. Nampak terdengar suara ledakan. Ternyata van yang berisi bom itu berada di tempat itu juga. Adi sengaja membuat Antonio datang dan membunuh mereka semua sekaligus tanpa mengorbankan orang yang tak bersalah. Adi kemudian pergi ke kantor polisi. Sebelumnya, ia sudah menelpon Sema dan menyuruhnya untuk membuka bagasi mobil yang ada di rumahnya. Di dalamnya sudah ada uang dalam tas yang sangat banyak. Setengahnya adalah milik Sema dan setengahnya lagi Adi minta untuk diberikan ke istrinya Baskar. Adi meminta Sema untuk pergi dari kota dan memulai hidup baru di mana tak ada orang yang akan mengenalnya. Seperti di awal film, Adi tergeletak sekarat. Para polisi mengerumuninya dan akhirnya ia menyelesaikan ceritanya lalu mengembuskan nafas terakhirnya. Film pun selesai. Itulah tadi alur cerita dari film Ranam. Semoga kalian semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film berikutnya. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.